Sesaat lagi Anda menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh Halo saudara, peran Polri dalam mengawal instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan COVID-19 telah diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Polri. Seluruh jajaran Polri harus turut aktif terlibat dalam upaya-upaya penanganan pandemi di masing-masing wilayah. Lantas seperti apa jajaran Polri dan Satgas dalam pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Christian Grich. Sudah ada narasumber, ada di studio, ada Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Selamat siang Pak Awi. Pak Awi mohon izin buka maskernya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Tidak hanya kita berdua Pak Awi, secara virtual bergabung juga ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban. Kita update dulu bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Kalau dilihat Prof, saya sapa selamat siang Prof. Selamat siang ya. Prof, kalau kami yang awam bacanya 3.000-an lebih ya setiap hari. Jadi ini memang karena kita lagi bandel, tidak taat protokol kesehatan, atau karena memang tesnya banyak, atau apa yang tengah terjadi, Prof? Sekarang tesnya dulu. Tesnya bukan makin banyak, masih kurang banget. Beberapa kira-kira 2 bulan yang lalu Presiden sudah bilang paling sedikit 30.000 tes. Sekarang ini masih sekitar 20 ribuan terus yang jumlah orang yang dites. Jadi seharusnya kalau tes seharusnya lebih banyak lagi. Dan karena itu memang kalau melihat dari persentase kasus yang positif jelas makin naik. Jakarta yang tadinya 5% naik ke 8, naik 10, sekarang 14%. Indonesia rata-rata di atas 18%. Ya itu amat mengkhawatirkan memang. Tadi Prof, pertanyaan saya, ini kita karena masyarakatnya yang masih bandel, sudah diberi kelonggaran malah justru longgar juga menaati protokol kesehatan, atau apa yang terjadi diamati oleh ID? Iya, juga jadi masyarakatnya juga masih bandel, tidak memenuhi, masih saya lihat masih ada yang nggak pakai masker, dan seterusnya. Jadi memang masih bandel masyarakatnya, masih ada dangdutan di mana aja tuh di Depok, di Bekasi, kemudian malah mau bikin acara apa lagi tuh di Jawa Timur. Jadi memang masih bandel dan sebagian juga karena klaster baru. Jadi misalnya seolah-olah mendadak kita tahu, lah kok di LG ada berapa ratus, kemudian di Suzuki, kemudian di banyak pabrik ternyata banyak sekali. Dan sekarang kita baru tahu di setiap pabrik itu rupanya ada smoking room, ada lagi ruang khusus untuk merokok yang ya sekarang udah ditutup sih, tapi itu memang berisiko. Nah, kalau semakin banyak yang positif, mengingatkan masyarakatnya semakin merepotkan ya Pak Awi. Ini jadi hari-hari ini kita lihat polisi selain menjaga keamanan juga jadi bagian dari bagaimana kita melawan COVID-19. Pak Awi juga mungkin bisa jelaskan, kayaknya polisi sibuk betul ngurusin masyarakat yang masih bandel ya Pak Awi, atau seperti apa? Ya betul Mbak Grace, memang sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 2020, Bapak Presiden telah memerintahkan Bapak Kapolri untuk yang pertama Polri bersama TNI mendukung gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, Polri bersama dengan TNI bersama instansi pemerintah daerah melaksanakan patroli bersama untuk menegakkan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, Polri juga diminta untuk melakukan
pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi aktif terkait dengan penanggulangan COVID-19, dan yang terakhir Polri juga diperintahkan untuk mengefektifkan penegakan hukum protokol kesehatan. Demikian, Mbak. Jadi kalau tadi kita bahas satu persatu, tadi soal penegakan protokol kesehatan. Iya. Kalau di Jakarta setidaknya dipantau di sejumlah titik, selain Satpol PP ada juga polisi yang ikut mengingatkan, dan TNI betul ya, berkoordinasi ya Pak Awi ya, untuk mengingatkan menggunakan masker atau menjaga jarak. Itu dilakukan setiap hari oleh aparat ya Pak ya? Ya, betul demikian, karena memang terkait dengan protokol kesehatan ini pengaturannya dituangkan dalam peraturan gubernur, peraturan bupati maupun peraturan wali kota ya, sesuai perdanya masing-masing. Dan di sana tentunya yang dikedepankan Satuan Polisi Pamung Praja dan polisi dan TNI melakukan pendampingan, membantu melakukan pengawasan. Tentunya karena memang prinsipnya untuk tadi membantu mendisiplinkan masyarakat, karena memang fakta di lapangan ternyata ya tidak semudah membalikkan tangan. Kalau Satpol PP sendiri pun melakukan penegakan hukum juga tidak mempan juga. Memang harus ada pendampingan dari TNI dan Polri ya di sini. Terkait dengan sosialisasi untuk menaati protokol COVID-19 juga itu dilakukan oleh aparat di seluruh Indonesia ya Pak Awi ya? Iya betul. Kita memang secara aktif melakukan sosialisasi terkait dengan kampanye penggunaan masker, kampanye cuci tangan, bahkan menerapkan physical distancing atau menerapkan untuk menjaga jarak ini, karena memang sampai saat ini memang kita juga prihatin bahwasanya di sana sini masih masyarakat kita masih lihat di media-media, juga kita sama-sama lihat di medsos juga demikian, masih adanya masyarakat yang abai, yang tidak peduli tentang protokol kesehatan ini. Prof Zubairi, Anda melihat ini penting sekali ya peran TNI Polri, kemudian Satpol PP dan seluruh masyarakat untuk sama-sama saling mengingatkan menaati protokol kesehatan, karena pada akhirnya tampaknya jalan paling mutakhir, paling kuat untuk melawan COVID-19 adalah menaati protokol kesehatan ya Prof ya? Benar sekali. Dan memang kami amat memerlukan Polri karena terkait dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini terkait dengan pengertian, pemahaman, namun juga pendisiplinan. Jadi terima kasih Pak Awi. Karena kalau kita lihat seperti saya cerita tadi Prof, di setiap titik jalan, tampaknya di setiap sudut jalan ada, pasti di situ ada Polri, di situ ada Satpol PP, ada TNI dan juga relawan yang kemudian ikut sama-sama mengingatkan. Ini menjadi, kalau berkaca dari negara-negara lain, Prof mungkin bisa gambarkan kepada kami bagaimana seharusnya koordinasi dari semua pihak untuk sama-sama kita mewujudkan disiplin menaati protokol COVID-19. Iya, ini pertama adalah tadi kita mengharapkan dari masyarakat. Masyarakat perlu mengubah perilaku, harus mengerjakan protokol kesehatan yang baru. Namun segmen masyarakat kan macam-macam. Jadi ada yang sudah paham belum tentu mengerjakan. Kemudian ada lagi yang belum paham, itu dari masyarakat. Sehingga perlu edukasi. Edukasi perlu sekali dari media seperti ya sekarang ini Kompas TV, ataupun juga dari tokoh masyarakat katakanlah, kemudian juga dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini perlu ada regulasi, perlu juga ada sanksi dan tadi pendisiplinan. Kalau tidak, maka seperti sekarang ini kasihan banget tuh teman-teman di rumah sakit, penuh semuanya, rumah sakit Jakarta hampir semuanya penuh, dan sehingga para dokter juga menjadi lebih mudah tertular. Tidak hanya rumah sakit, kabari atau informasinya juga lahan-lahan untuk pemakaman semakin sulit di Jakarta, Prof. Saya mau minta tanggapan soal kemunculan klaster-klaster baru yang menambah, saya beri tanda petik, menambah repot kita semua karena kemunculan klaster-klaster baru. Nah, bagaimana saudara untuk sama-sama kita menangani hal ini, mencegah jangan sampai muncul lagi klaster-klaster baru? Kita bahas di Zona Inspirasi.
Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi. Saya masih bersama dengan Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiono dan juga Prof. Zubair yang bergabung secara virtual. Pak Awi, Iya, Mbak. ada bercandaan, ini semacam bercandaan. Kita new normal seharusnya, tapi back to normal. Polisi juga melihat bagaimana ditemui di lapangan, ada yang sudah mulai liburan, bermain di taman, tanpa memperhatikan protokol kesehatan ya Pak Awi. Tanggapan dari Polri sendiri seperti apa? Ya, tentunya kita juga tidak berharap karena memang pandemi ini apapun sangat berpengaruh terhadap ekonomi, kemudian kesehatan kita juga kan. Kita sama-sama lihat update-nya setiap hari bagaimana yang terkonfirmasi, kemudian berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Ini kan sangat-sangat memprihatinkan. Di lain pihak kalau kita, ya saya pikir pemerintah juga sudah arif dan bijaksana yang mengambil jalan pintas, tidak melakukan lockdown. Namun demikian sudah berangsur-angsur dengan penerapan PSBB, kemudian ini menuju ke new normal. Kita harapkan kan ekonomi juga tidak terpuruk. Jadi karena memang ini tantangan karena sampai saat ini belum ada vaksin, belum ada obat. Tentunya ya kita berharap kepada masyarakat ya kita sama-sama disiplin protokol kesehatan. Karena memang kuncinya juga itu. Cuma disiplin terkait dengan protokol kesehatan dan itu menjadi tantangan buat kami aparat penegak hukum. Di lain pihak kami harus menjaga diri kita pribadi, keluarga, lingkungan. Di lain pihak kita harus menertibkan masyarakat. Ini juga luar biasa tantangannya. Jadi bisa dibilang double kerjanya ya, iya, menjaga kesehatan diri sendiri, juga menjaga kesehatan masyarakat, mengingatkan itu. Nah, terkait dengan namanya juga penegak hukum, pasti ada sanksi yang diberikan bagi mereka yang masyarakat yang masih belum taat protokol kesehatan. Mungkin Pak Awi bisa sampaikan kembali supaya masyarakat, iya ya, kalau saya nggak taat protokol kesehatan, saya bisa kena sanksi juga. Kalau sanksi memang seperti yang diamatkan di Impres nomor 6 2020, di sana kan sudah disampaikan oleh sanksi teguran lisan, teguran tertulis, kemudian juga ada sanksi kerja sosial, kemudian sanksi denda administratif, dan yang terakhir terkait dengan pencabutan perizinan. Tentunya implementasinya kan kembali kepada peraturan daerah masing-masing. Karena memang kita ini aparat Polri dan TNI membantu mengawasi dan membantu mendisiplinkan mereka, masyarakat tentunya kita juga di dalam implementasinya kita juga harus tunduk kepada peraturan yang ada, peraturan daerah yang ada gitu. Jadi di samping itu juga, betul. Ya? Antara masyarakat dan Polri juga sama-sama lah ya, kalau melanggar tentunya juga akan diberikan sanksi yang sama. Di lain pihak juga pimpinan Polri, Bapak Kapolri juga sudah memerintahkan ke jajaran divisi Propam untuk melakukan Katiplin, penegakan ketertiban dan disiplin ya. Jadi kalau anggota kita ini tidak melakukan atau menerapkan 3M, apalagi tidak menggunakan masker, dilakukan tindakan-tindakan disiplin. Itu juga ke dalam ya, karena memang outputnya kita keluar juga bisa menjadi contoh dari masyarakat, sehingga kita ke dalam juga menertibkan anggota. Karena berapa jumlah anggota Polri? 400.000 lebih. 400.000 lebih. Kalau mampu untuk mengajak lebih banyak orang lagi, orang terdekatnya setidaknya untuk taat protokol COVID-19, setidaknya bisa lebih banyak lagi ya Pak Awi. Nah, tadi sebelum jeda saya sudah sampaikan ada banyak sekali Pak Awi munculnya klaster-klaster baru. Paling banyak itu di perkantoran, pabrik Pak Awi. Nah, bagaimana tanggapan Polri melihat ini? Ya karena memang tadi Mbak ya kuncinya memang disiplin ya, dan penularan ini ya kita sama-sama dengar bagaimana setiap hari diupdate terkait dengan perkembangan dan mungkin di bulan ini, di saat ini memang penularan itu sudah masuk ke perkantoran-perkantoran, dan kita harapkan juga tadi dimanapun berada kita jangan meremehkan. Karena kita sudah tahu mulai klaster itu memasuki perkantoran, tentunya ya semua perkantoran-perkantoran, kementerian lembaga kita harapkan juga menerapkan protokol kesehatan dan disiplin terhadap 3M. Disiplin protokol kesehatan. Prof. Zubairi, Anda juga bisa sampaikan kepada kami semua, ini data yang mungkin yang sudah diketahui oleh semua orang, tapi penting untuk diingatkan terus-menerus pada akhirnya supaya sadar begitu harus taat protokol COVID-19. Betul ya Prof ya, perkantoran,
pabrik, tempat-tempat umum itu menjadi klaster baru ya Prof ya? Benar sekali. Perkantoran, pabrik, dan pada prinsipnya kalau kita berada di ruangan tertutup cukup lama dengan banyak orang, yaitu perkantoran, pabrik, namun juga pesantren, namun juga gereja, juga bioskop, dan setiap yang memenuhi syarat tadi itu di satu tempat cukup lama, apalagi ruangannya tertutup dengan banyak orang. Prof, tadi Pak Awi sudah sampaikan kalau untuk tempat-tempat kerumunan, katakanlah semacam restoran, kafe, itu bahkan sudah diberi peringatan, sanksinya paling berat adalah penutupan izin bahkan ya, usaha ya Pak Awi ya. Prof, itu melihat ini adalah langkah yang setidaknya kita harapkan bersama ya Prof ya, bisa memberikan efek semakin disiplin para pelaku usaha dan juga mereka yang mau masuk ke restoran atau kafe ya Prof ya? Iya benar, jadi restoran jelas sekali telah terbukti kalau kita makan di restoran di ruangan yang tertutup, apalagi supaya nyaman pakai AC jadi tertutup, itu terbukti bisa menularkan dengan mudah. Demikian pula yang setara dengan itu ya tempat hiburan yang lain. Mau nggak mau ya Prof ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita karena bicara soal COVID-19, bicara soal aspek hukum juga, karena di sana juga pasti ada hari-hari ini ada APD yang mungkin katakanlah sudah semakin sulit disebut demikian ya, ditemukan atau bisa digunakan oleh para dokter. Mungkin dari Polri juga bisa memberikan kontribusi untuk bisa sama-sama menyelesaikan hal ini. Kita bahas sesaat lagi saudara di Zona Inspirasi. Kembali bersama kami di Zona Inspirasi, saya mau ke Prof. Zubairi. Jadi Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan apa aja Prof untuk sama-sama berkoordinasi tentunya dengan banyak pihak untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas? Iya, ada banyak hal, antara lain kalau ke dalam itu ke dokter-dokter mengenai bagaimana cara tata laksana kasus-kasus yang sebaiknya sekarang, apa saja yang hal baru yang bisa diterapkan untuk pengobatan dan apa juga untuk pencegahannya, itu untuk dokter. Kemudian kami juga memberi edukasi ke masyarakat. Ada banyak sekali tim kami yang secara berkala melakukan edukasi ke masyarakat, baik melalui berbagai media cetak, elektronik maupun sosial. Kemudian koordinasi dengan tim yang lain tentu, dengan pemerintah, dengan rumah sakit. Kebetulan para dokter ini juga ada di berbagai rumah sakit sehingga bisa sekaligus untuk informasi langsung kondisi di rumah sakit dan tata laksananya. Untuk pemerintah juga demikian, jadi melakukan koordinasi dan penyampaian dan juga antara lain informasi mengenai distribusi dokter, mengenai berbagai isu baru, mengenai katakanlah misalnya orang tanya mengenai apa itu happy hypoxia, apakah bagaimana sebetulnya sekarang ini misalnya ada yang tanya apakah obat untuk interleukin ini terbukti atau tidak. Nah itu kan banyak sekali perkembangan baru bagaimana mengenai vaksin dan siapa saja nanti kalau sudah ketemu vaksinnya, prioritasnya bagaimana, kemudian terkait juga misalnya dengan pilkada nanti bagaimana uji saring kesehatannya dan seterusnya. Nah, Prof, ini karena segmen terakhir saya mau kita kasih narasi yang optimisme ke publik, Prof. Sembari sabar begitu, mungkin Prof. Zubairi bisa menyampaikan kepada kami, betul Prof, nanti mungkin atau kita harapkan 2021 sudah ada vaksin baru, vaksin untuk COVID-19 maksud saya? Iya, itu harapan banget, doa banget. Namun, ada namanya, ini namanya juga uji klinik fase 3. Namanya ujian bisa lulus, bisa tidak. Artinya
kemungkinan besar harapan kita lulus sehingga kita semua bisa divaksinasi. Namun nanti dululah kita nunggu sampai hasilnya, kan belum selesai juga vaksinasinya, belum juga dievaluasi. Jadi nanti kalau sudah selesai, udah evaluasi dan ketemu, ya segera. Bagaimana misalnya nggak ketemu? Ya misalnya yang uji klinik yang sekarang di Indonesia misalnya tidak berhasil, namun yang di Negara Rusia lain bisa atau jadi di gitu negara ya. lain di Amerika berhasil, ya segera kita mestinya mengakses mana yang duluan berhasil. Karena ini masalah yang urgent, masalah yang amat sangat penting, jadi harus cepat dan kita harus semaksimal mungkin mendapatkannya. Sembari menunggu vaksin, Polri masih terus bekerja keras Ya. untuk sama-sama mengingatkan kami semua untuk taat protokol COVID-19. Kunci keberhasilan Polri itu apa Pak Awi? Untuk turun ke lapangan, mengingatkan semua masyarakat untuk kembali, ayo taat protokol COVID-19. Ya, karena memang ini operasi kemanusiaan. Jadi memang kalau kita serahkan beban tugas ini kepada Satgas penanganan COVID-19, tentunya ini juga tidak fair dan tentunya mereka juga tidak mampu ya sendirian. Sehingga perlukan sinergi di sini, ada sinergi Satgas dengan TNI, dengan Polri, dengan masyarakat, dengan para petugas medis, petugas kesehatan yang ada. Kemudian tentunya ini kan pandemi ini kan menyebar di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Tentunya peran masyarakat ini yang kita harapkan. Kita sama-sama tentunya selama tadi disampaikan belum ada obat, belum ada vaksin, ya obatnya, vaksinnya ya disiplin terkait dengan protokol kesehatan. Pak Awi, karena ini segmen terakhir, saya mau minta Pak Awi untuk menyampaikan kepada setidaknya penonton Kompas TV, ayo ajakan untuk taat protokol COVID-19 dimanapun berada, jaga jarak, mungkin bisa disampaikan kembali kepada masyarakat. Ya betul, terkait dengan closing statement tentunya kembali kami pada kesempatan siang hari ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, tinggalkanlah pemikiran-pemikiran bahwasanya COVID-19 ini konspirasi. Tapi yang jelas fakta di lapangan bahwa penyakit ini ada, virus ini ada. Sehingga sampai saat ini pemerintah masih berusaha untuk mendapatkan obat dan vaksin. Tentunya kita mari sama-sama menjaga disiplin. Karena memang obatnya, virusnya COVID ini ya disiplin terkait protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, dan disiplin mencuci tangan. Demikian. Dan Polri siap memberikan pendampingan, mengingatkan terus-menerus kepada kami semua untuk taat protokol COVID-19 sampai kemudian ditemukannya vaksin dan sama-sama kita bisa keluar dari masa pandemi ini. Ya. Terima kasih Pak Awi, Brigjen Awi Istiono, Karopenmas Divisi Humas Polri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Zona Inspirasi. Saudara, demikian, terima kasih. Ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk sama-sama. Polri sudah mengambil bagian, dokter sudah mengambil bagian untuk berkontribusi, sama-sama kita jaga penyebaran COVID-19 semakin meluas. Saatnya kita mengambil peran kita sendiri, jaga diri, tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Saya Christian Grich, terima kasih sudah menyaksikan Zona Inspirasi. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh